Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat yang selama ini saya pribadi melihat Ustadz Husain itu di TV. Saya aktif di TV One. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi malam ini kita langsung melihat wajah Ustadz Ahmad Husain, Muhammad Husain bin Haji Muslim. Jadi Ustadz ya, saya sengaja karena beliau ini mumpung ada di tengah-tengah kita, saya sedikit mau menyampaikan tentang pengalaman atau kisah kita di sana. Pertanyaan saya yaitu adalah tentang masalah, tolong dijelaskan masalah Hamas dan Al-Qassam. Apakah ini termasuk bagian dari pemerintah Palestina atau mau barangkali sendiri? Kalau di Indonesia kan betul kayak Majelis Ulama kan, itu sendiri tapi dalam naungan majelis naungan Indonesia. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada yang hadir gak waktu saya ngisi Darussalam? Ada. Hadir ya? Atau di Kata hadir ya? Kebetulan di situ sudah dijelaskan ya di situ ya. Masalah Hamas Fatah, tapi karena permintaan Ustadz Ahmad DKI. Oh iya. Pertama saya ucapkan jazakallahu khairan atas kesempatannya ya. Mohon maaf tadi saya tersindir ketika dibilang meskipun kita tetap taklim tapi bolong-bolong gitu ya. Saya bolongnya banyak banget ya. Ya, saya bolongnya banyak banget saya. 12 tahun berapa kali saya ikut taklim di sini kan. Ada tugas lain. Ada tugas lain. Iya. Nah, Hamas Fatah ini banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan narasi lama, Ustaz. Saya selama di Gaza sering diminta menjadi narasumber online oleh televisi-televisi, tidak hanya TV One, Metro TV juga, gitu kan, CNN juga. Nah, di banyak kesempatan saya ini ditandem, artinya diajak diskusi. Saya di online Zoom. Nah, di studio itu ada orang lain, pengamat politik Timur Tengah itu sebutnya. Pengamat Timur Tengah. Saya sering dengar argumen-argumen dia, narasi-narasi dia, dan saya bilang dalam hati, ya ini informasi lama ini. Ketika mereka bahas Hamas dan Fatah, gitu kan. Ketika bicara mereka perpecahan di Palestina, ini narasi lama yang belum diupdate, saya bilang. Karena itu tidak terjadi di Gaza. Perpecahan antara Hamas Fatah yang selama ini kita gambarkan semua sangat besar ya, benar-benar tidak bisa disatukan. Nggak benar. Di Gaza ini saya kuliah, teman-teman saya ya anak-anak Hamas, anak-anak Fatah. Kami kuliah di kampus yang sama. Kami sholat di masjid yang sama. Kami main futsal di lapangan yang sama. Kami belanja di pasar yang sama. Nggak ada bisa-bisa gitu. Tapi namanya dua partai politik, Hamas juga partai politik nih, Fatah partai politik nih. Namanya partai politik, kira-kira wajar gak kalau ada konflik di elit politiknya? Pasti bukan wajar. Namanya partai politik pasti harus berpecah belah, ya kan? Itu yang terjadi. Tapi kan yang sampai ke kita terlalu lebay, terlalu dilebihkan. Bahkan tahun 2012 para pejabat tinggi Fatah itu datang, Ustaz, dari tepi barat datang ke Gaza, soan silaturahmi ke rumahnya Bang Mail Ismail Haniyah. Bukan mau ini ya. Iya, silaturahmi dan mereka membentuk kabinet bersatu namanya. Sudah ada persatuan namanya rekonsiliasi. Bahkan kalau kita bicara di sayap militer mereka, jadi Hamas ini punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Izzuddin Al-Qassam, yang juru bicaranya Abu Ubaidah. Ya saya nyebutnya Kang Obed. Sering ketemu lewat layar aja tuh. Nah, Fatah yang katanya di partai sekuler, yang katanya senangnya berundingan, yang katanya nggak senang perlawanan, enggak juga. Fatah juga punya sayap militer, namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Mereka juga berjuang juga dengan roket-roket mereka, dengan senjata-senjata mereka. Bahkan di lapangan itu mereka berkolaborasi, bersinergi antara
Brigade Al-Qassam dengan Syahda Al-Aqsa bersinergi, bersatu di situ. Ya, tapi kan ini kan nggak sampai di kita kan. Makanya tugas saya itu hadir di pengajian-pengajian, di forum-forum untuk bahas seperti ini. Kalau ini tidak ada yang counter, tidak ada yang menetralisir, selamanya lah masyarakat ini kekurangan literasi gitu Ustaz ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi dua-duanya ya sama-sama berjuang untuk Palestina. Saya melihat waktu Ustaz di YouTube Ustaz ya, itu Ustaz kan pernah survei ke sekolah-sekolahan ya, anak-anak kan, sampai Ustaz istilahnya memberikan sampai di kelas kan ya. Itu yang sekarang itu anak-anak apa termasuk yang kena bom itu tuh gimana Ustaz? Apa masih ada potensi gimana itu? Saya Iya, ini sekarang di Gaza ini sedang ada bencana kemanusiaan yang sangat besar sekali. Oke lah, sudah 6 hari ini ada gencatan senjata, jeda kemanusiaan. Tapi 6 hari ini malah banyak terungkap bencana-bencana yang luar biasa. Ya, jasad-jasad syuhada yang akhirnya baru teridentifikasi. Anak-anak ini banyak yang tinggal di pengungsian yang jadi pengungsian di Gaza ini bukan tempat yang memang didesain untuk pengungsian. Itu sekolah-sekolah yang didesain untuk sekolah bukan untuk pengungsian. Jadi ketika diisi oleh ribuan orang itu nggak efektif. Jadi banyak anak-anak itu tinggal di tenda-tenda yang tendanya itu bukan tenda untuk bertenda. Tenda itu kayak apa, sarung-sarung dijadiin atap gitu loh. Selimut-selimut dijadiin atap samping. Jadi kalau hujan terus biasa waktu Ustaz masuk ke sekolah itu, yang sekarang masih ada apa emang termasuk yang terbunuh itu mereka yang Ustaz pernah survei itu, yang sekolah itu? Iya. Apa termasuk terbunuh apa masih hidup gitu sekarang? Ya, sebagian sudah ada yang terbunuh itu banyak itu. Karena saya ceritakan bahwa sekarang sudah ada yang tadi kan ujian, kan sudah ada ujian sudah pada habis semua anak apa betul itu? Ya, jadi gini. Memang kalau kita lihat jumlah korban jiwa dari kalangan anak-anak itu sudah hampir 7.000, Ustaz. Bayangin 7.000. Anak-anak? Iya. Anak-anak aja? Anak-anak doang tuh. 7.000. Bayangin itu berapa kelas 7.000 itu? Kalau kita, iya, satu kelas kan 30 orang kan biasanya kan? 20. Ini malah 20, mah ada satu angkatan saya cuma 5 orang. 5 orang itu dulu tuh. Nah, ini 7.000, berapa sekolah itu? Artinya yang harus berhenti itu kan? Artinya memang di sini ada kesengajaan mereka mentarget anak-anak. Dan yang masih hidup pun sudah tidak bisa sekolah sekarang karena mayoritas sekolah-sekolah itu sudah hancur. Masuk anak-anak mahasiswa ini kampusnya sudah pernah hancur itu. Iya. Berantakan gitu. Bukan berantakan lagi, saya sudah rata dengan tanah. Kalau berantakan tuh bisa diberesin lagi gitu kan. Iya, kamarnya Fahmi berantakan tuh. Bisa diberesin gitu. Tapi kalau hancur gimana beresinnya? Bertahun-tahun harus dibersihin dulu runtuhannya, udah diberesin, harus dibangun ulang. Oh, itu PR kita semua seperti itu. Ada yang mau nanya lagi tuh? Siapa tuh? Pak Rewan barangkali ada yang mau nanya silakan, mumpung beliau belum kesana lagi nih. Tapi Ustaz ngomong ada niat kesana lagi nggak? Itu bukan pilihan, karena istri saya kan orang Gaza. Dan keluarga saya berarti di Gaza gitu kan, nggak mungkin saya ya stay di sini lama-lama. Saya harus kembali ke sana lanjutkan perjuangan. Ustaz ini ya silakan. Ya, waktu ada pemadaman listrik, terus bantuan nggak masuk, kan bantuan makanan pokoknya yang toko-toko pada hancur. Nah, ya saya kan selama itu gimana bisa makannya itu gimana? Ya jadi alhamdulillah ya, jadi kalau kami sendiri berada di lokasi yang masih cukup ada logistik. Ya jadi meskipun terbatas juga, kita makan itu bukan untuk kenyang-kenyangan kalau di sana, untuk sekedar bertahan aja. Yang biasanya sepiring itu seorang, ya sepiring jadi 3 orang, 4 orang, seperti itu. Dan masalah listrik juga, listrik udah putus total dari Gaza itu. Loh kok bisa YouTuber itu berapa listriknya gitu kan? Nah, kalau alhamdulillah paman istri saya ini adalah seorang engineer elektro. Dan dia ini usahanya itu jual beli ekspor impor solar panel. Solar panel itu jadi tenaga cahaya matahari dikonversi jadi cahaya listrik.
jadi tenaga listrik. Iya. Iya, jadi di atap rumah mertua saya itu ada kayak papan-papan gitu kan, berapa papan gede. Nah itu yang menyerap. Jadi ada semacam sirkuit-sirkuit tertentu menyerap tenaga matahari, kemudian ditaruh di baterai gitu kan. Dan nanti ketika malam hari, itu yang digunakan. Siang hari pun dia langsung tuh. Jadi siang hari kita menggunakan cahaya matahari, malam harinya kita menggunakan daya yang sudah disimpan oleh baterai itu. Alhamdulillah. Dan itu pun nggak semua rumah, itu cuma dikit sekali rumah-rumah yang punya solar panel. Kalau yang lainnya ya mereka pakai hidup gelap-gelapan gitu kan, gelap-gelapan. Alhamdulillah seperti itu, Ustaz. Baik para ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah ya. Mungkin ya Ustaz kalau ada kesempatan saya mungkin bisa ketemu lagi sama Ustaz, bisa podcast lagi. Para ikhwan akhwat sekalian, demikian bincang-bincang saya dengan langsung Muhammad Husain ya, yang lama 12 tahun ya, banyak berkecimpung di Gajah Palestina. Mudah-mudahan ya beliau dari mulai keberangkatan sampai kembali lagi ke rumahnya ini, ke NKRI ya, itu sudah tidak asing lagi. Allah pasti akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Amin. Allah. Dan mudah-mudahan juga Ustaz yang barangkali ini, ya Ustaz itu di Tanjung Priok ada di Masjid Al-Mukarrabin yang pernah dulu di sama Ustaz kita Muhammad itu, dia menerima sekarang ini menerima relawan ke Gajah, ke Palestina. Itu udah 1000 orang. Di depan pos 8 ini, pos 1 di pos 8. Itu yang saya dulu pernah di sana. Itu dulu yang ini Naibul Imam almarhum Ustaz Muhammad ya. Itu bagaimana tuh ada ini ya? Bisa juga Itu tanggung jawab yang buka pendaftaran tuh. Pendaftaran ya. Didapatkan. Enggak mudah tapi semua orang. Baik, para yang sekalian dan akhwat, demikian mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ya kita dapat mengetahui ya secara jelas, dan mudah-mudahan tadi beliau semua kegiatan selama dari rumah berangkat ke sana kembali tidak asing lagi, Allah Subhanahu wa taala akan catat amal soleh pahala yang lipat ganda. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jauh Israel di sana di porak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iwan-iwan kita di sana mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sekalian, saya kembalikan kepada Amir Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijawab oleh Husain, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Intinya yaitu acara pengumuman kepada Amir